terus berjalan. Pikiran mulai terasa semakin ramai. Semuanya menumpuk, seperti tak memberi ruang untuk berhenti, hingga berubah menjadi gelisah yang tak kunjung mereda. Lalu, adakah cara untuk tetap tenang di tengah semua ini? Dewasa muda itu kan fase di mana seseorang itu sedang membangun karir, ya. Jadi dia perlu menunjukkan kompetensi yang dia miliki. Dia ingin menunjukkan profesionalitas mereka gitu. Nah, seringkali kondisi yang seperti ini mereka anggap sebagai tekanan karena mereka takut ekspektasi dari orang-orang sekitarnya itu nggak sesuai. Jadi biasanya ketika orang menghadapi kecemasan itu denyut jantung pasti akan berdetak lebih cepat, nafas juga lebih cepat, kemudian keringat juga keluar gitu. Di tengah itu, ada hal sederhana yang sering terlewatkan. Sebuah mainan kecil yang selama ini hadir di sekitar kita, tapi menyimpan sesuatu yang jarang disadari. Awalnya nggak sengaja sih, karena emang pada saat itu slime kan emang lagi tren ya. Jadi aku iseng aja mainin slime, dan setelah aku merasakan aku main slime, pikiran-pikiran aku yang tadi tuh jadi teralihkan aja sih. Yang tadinya aku nggak fokus pada kerjaan aku yang saat itu aku kerjakan, jadi terfokuskan ke sensasi main slime itu sih. Ketika seseorang memilih menggunakan slime sebagai upaya mereduksi ketegangan, sebagai upaya untuk regulasi emosi, jadi ketika dia meremas, itu terbaca oleh saraf sensorik di kulitnya, di perabanya. Nah, ketika dia melakukan peremasan kepada slime, ada rasa tenang. Ketenangan itu terbaca oleh sensorik ya. Jadi ketika meremas, sensorik itu membaca bahwa dengan meremas ini dia mendapatkan kelembutan, ketenangan, emosi yang berkurang. Itu informasinya dikirim ke otak. Otak kemudian menurunkan kepada kelenjar adrenal sehingga detak jantung jadi menurun. Kembali upayanya tubuh itu jadi lebih tenang gitu, emosi menjadi lebih stabil gitu. Nah, ini yang disebut dengan upaya regulasi emosi. Slime ini bekerja melalui stimulasi sensorik pada telapak tangan yang memiliki banyak reseptor sensorik. Nah, tekanan yang ringan dan gerakan yang berulang atau repetitif membantu mengaktifkan sistem parasimpatik. Nah, sistem saraf parasimpatik ini yang membantu menurunkan ketegangan pada tubuh dan memberikan efek ketenangan. Jadi, penggunaan slime ini bukan untuk menghilangkan emosi, melainkan untuk membantu tubuh menjadi lebih stabil dan individu bisa tetap berfungsi.
Gerakan yang dianjurkan saat menggunakan slime sebenarnya sederhana aja, kayak menggenggam, menekan, menarik, dan memutar. Namun yang terpenting bukan pada jenis gerakannya, tetapi pada adanya tekanan dan pola yang berulang atau repetitif. Dan gerakan yang memiliki irama dan dilakukan secara konsisten membantu otak tuh ngerasa situasinya tuh lebih aman. Selain itu, penggunaan kedua tangan juga bisa membantu meningkatkan input sensorik sehingga proses regulasi emosi jadi lebih optimal. Dalam penggunaan slime sebenarnya gak ada tujuan tertentu atau gak perlu membentuk suatu objek, karena dalam proses regulasi emosi, penggunaan slime ini bersifat proses oriented atau fokus pada pengalaman sensori selama proses berlangsung, bukan pada hasil akhir. Nah, kalau aktivitasnya ditambah jadi membentuk suatu objek, itu tuh beresiko menimbulkan ekspektasi pada diri, yang mana kalau misalkan suatu individu udah berekspektasi, itu pasti ningkatin stres juga. Karena itu yang terpenting adalah adanya tekanan dan gerakan yang berulang, bukan pada hasil akhir. Durasi penggunaan slime yang ideal dalam praktik terapi okupasi itu 5-20 menit bisa dikatakan cukup untuk dewasa muda pada umumnya, terutama jika dikombinasikan dengan latihan pernafasan. Hal ini bisa dikatakan efektif dan aman karena nggak terlalu singkat sehingga kurang memberikan input sensorik dan nggak terlalu lama sehingga bisa menimbulkan overstimulasi dan distraksi. Indikator keberhasilan dapat dilihat adanya perubahan kondisi fisiologis dan perilaku. Individu biasanya tampak lebih tenang, tidak lagi cemas, atau memunculkan gerakan repetitif yang tidak terarah. Dan napas juga biasanya jadi lebih stabil, ketegangan tubuh berkurang, dan fokus kembali terarah pada aktivitas yang akan dilakukan. Ketika orang sudah menggunakan slime saat dia cemas, itu dia bisa lagi fokus gitu, kita bisa langsung fokus kembali gitu, fokus kembali menghadapi masalah, dia bisa lebih berpikir jernih, sehingga yang lebih terasa adalah detak jantungnya jadi lebih tenang, ya nafasnya nggak lagi memburu, keringat dingin yang keluar itu bisa berhenti gitu. Jadi hal-hal secara fisik yang tadinya dia alami itu bisa hilang dengan adanya regulasi emosi melalui slime tadi. Emosi datang dan pergi, tidak selalu hilang, tapi perlahan mereda dan tetap terkendali. Dari hal sederhana yang sering terlewatkan, bahkan dari sebuah mainan kecil di tangan.